buah hati atau putra-putrinya yang usianya masih anak-anak, ini usianya di usia dini selama masa pembelajaran dari rumah. Nah ini kan sedangkan Pak Menteri sibuk sebagai Menteri gitu. Jadi bagaimana kiat-kiat Mas Menteri dalam mendampingi buah hatinya di usia yang dini ini, sedangkan Pak Menteri sangat sibuk untuk melaksanakan tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami silakan Pak Menteri. Ya, makasih untuk pertanyaannya. Ada beberapa hal yang saya lakukan karena saya pertama melihat bahwa saya dan istri saya adalah pendidik utama anak-anak saya. Dan pertama adalah punya paradigma itu. Jadinya sekolah itu membantu saya, bukannya sekolah itu yang ngerjain saya, yang ya kayak cuman saya outsource saja ke sekolah gitu. Jadi pertama adalah punya pemikiran, saya punya pemikiran bahwa saya adalah pendidik utama, orang tua adalah pendidik utama anak saya. Beberapa hal yang saya lakukan, yang pertama adalah meluangkan waktu. Setelah jam 6, di mana kita makan bersama sampai dengan tidur jam 8, anak-anak saya itu umur 3 sama 2, sama ada bayi umur 1. Ya. Jadi benar-benar kayak terpisah 1,5 tahun, 1 berapa. Jadi saya satu-satunya menteri yang punya 3 bayi. 3 balita. Ya. Jadi saya mendisiplinkan schedule saya bahwa di antara jam itu, misalnya dari jam 6 sampai jam 8, itu saya 100% sama keluarga saya. Setiap hari, sama anak-anak saya. Yang cuman boleh ganggu saya Pak Presiden. Gitu, di masa itu. Ya, jadi itu benar-benar pertama disiplin dulu gitu. Mengenai memberikan waktu tiap hari. Beberapa kiat-kiat lain yang saya lakukan adalah setiap hari harus baca minimal 1 buku. Saya baca minimal 1 buku. Kadang-kadang 2-3 buku. Tapi minimal saya akan setiap hari membacakan buku kepada anak-anak saya. Gitu, untuk bukan saya aja yang bacain, tapi mereka berpartisipasi, berdebat, saya tanya-tanyain pertanyaan, mereka nanya saya gitu. Jadi seminar, buku itu seminar. Gitu. Ketiga adalah saya tidak memberikan gadget sama sekali kepada anak-anak saya, kecuali kalau ada saya di sebelahnya. Gitu. Kalau ada saya di sebelahnya, misalnya dia mau pilih musik, mainin musik, lagu kesukaannya dia, itu boleh, tapi ada saya lalu saya nggak akan pernah membiarkan anak saya pegang gadget. Dan gadget itu tidak pernah boleh di saat makan, minum, nggak pernah boleh. Jadinya pokoknya hukumnya haram deh buat gadget di rumah gitu. Kecuali ada beberapa pengecualian, kadang-kadang spesifik, tapi pokoknya nggak ada gadget. Keempat adalah konsep diskusi dengan anak saya itu merupakan suatu hal yang sangat penting buat saya dan istri saya. Bahwa kita itu kalau bermain, kalau berdiskusi itu selalu menanyakan hal-hal kepada anak kita dan selalu menjawab kalau mereka menanyakan sesuatu. Jadi nggak pernah situasi di mana saya menggurui mereka, gitu. Tapi kita harus rasa ingin tahu kepada anak tuh besar. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa menurut kamu gajah itu bisa terbang? Gitu. Kenapa menurut kamu matahari itu jatuh di ujung sana, di ujung gunung? Itu kenapa gitu? Jadi interaksi dan diskusi itu menjadi suatu pilar terpenting pendidikan di keluarga kita. Gitu. Diskusi pada saat makan, diskusi saat main dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kita selalu mengikuti apa permainannya dia yang dia mau. Jadi mau pilih aktivitasnya itu banyak kita berikan kebebasan kepada mereka. Lalu saya akan masukkan konsep-konsep numerasi, literasi, dan pemikiran kritis di dalam aktivitas. Contoh ya, main petak umpet kalau dia pilih main petak umpet, itu kesempatan saya naikin terus angka ngitungnya. Tadinya mulainya di 10, sekarang ke 20, sekarang udah sampai 30. Ngitung, gitu kan. 1, 2, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita main blok-blok, lagi bangun blok gitu, gedung-gedung. Itu waktunya saya mengumpulkan numerasi misalnya untuk menghitung ada berapa yang merah bloknya. Oh, lebih besar nggak dari blok kuningnya? Nah, ini blok yang besar ini ada berapa blok kecil yang samain gitu. Jadi itu adalah konsep numerasi dan fraction, konsep-konsep awal, tapi itu yang sangat penting. Dan
literasi dengan buku dan terus membahas buku, memperdebatkan buku dan punya buku di mana-mana, itu merupakan suatu hal yang menurut saya keharusan. Jadi setiap kali orang tua itu bilang kepada saya, apa sih satu yang harus saya beli untuk pendidikan anak saya? Oke, nomor 1 buku, nomor 2 buku, nomor 3 buku. Udah, pokoknya buku. Mainan tuh yang paling gampang, dimainin bentar, bosen, udah, nggak pernah mainin lagi. Rugi, kalau punya uang terbatas, semua uangnya buat buku. Gitu. Itu rekomendasi saya. Tapi bukunya harus dibacain, jangan dilempar situ aja, harus dibacain kan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira sudah jelas ya. Jadi saya kira perlu ditiru ini. Jadi terutama teman-teman pegawai dari seluruh PT yang usia masih muda, masih punya baby. Ini saya kira kiat-kiat yang disampaikan Pak Menteri itu bisa ditiru tadi ya. Harus meluangkan waktu. Tidak bisa enggak, itu setiap hari Pak Menteri ya, harus meluangkan waktu, kemudian membacakan buku, kemudian tidak memberikan gadget. Dari saya kira bisa ditiru untuk yang lain. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kemudian kami persilahkan Pak Laude Sudin tadi yang sudah dimasukkan ke ruang panelis. Kami silakan Pak Laude. Mikrofonnya dihidupin dulu. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Mas Menteri, Pak Sekretaris Dirjen, yang kami hormati, menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri hubungannya dengan pertanyaan Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara tadi. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kalau kita menjadi pimpinan itu otomatis kita harus siap dikritik, sehingga dengan kritik-kritik itulah bisa melahirkan ide-ide yang bagus untuk masa depan pendidikan kita. Oleh itu mungkin saya berharap ke depan Pak, dengan bergabungnya LPMP dan BP PAUD dan Dikmas ini, datangkanlah kami pimpinan yang sama dengan Pak Menteri. Artinya kami butuh suatu kemajuan di daerah kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hanya masukan ya Pak Laude ya. Terima kasih Pak Laude. Baik, selanjutnya kami persilahkan dari ruang panelis Pak, yang urutannya ini Pak Febri nih dari LPMP Sulawesi Utara. Kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Ses. Salam Pak Menteri. Salam dari kami di LPMP Provinsi Sulawesi Utara, Tabea. Bahwa kami diberi kesempatan untuk bertanya, sekaligus kalau boleh usul. Jadi ada 2 Pak. Yang pertama pertanyaannya ringan-ringan saja Pak, tetapi yang esensi. Yang pertama tentang kebijakan Merdeka Belajar Pak. Ini kami sering ke lapangan, jadi karena kami sering menyampaikan program Merdeka Belajar, setelah ada guru, katanya guru mengajar juga merdeka mengajar Pak. Merdeka mengajar. Terus akhirnya banyak orang-orang juga, teman-teman bilang, kita juga merdeka bekerja karena masa pandemi. Nah ini, kecenderungannya nanti jadi lebih ke arah yang kurang efektif mungkin, karena akhirnya Merdeka Belajar kan kita platformnya, Merdeka Bekerja kita platformnya belum ada Pak. Apakah Mas Menteri juga akan mengeluarkan platform Merdeka Bekerja untuk ASN di lingkungan Kemdikbud? Itu pertanyaan saya Pak. Ini kan pertanyaan yang karena ada hubungannya dengan program seri Merdeka. Itu yang pertama. Kedua, kebetulan teman-teman saya di Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia dan di beberapa negara, saya kebetulan diberi kesempatan untuk studi di luar negeri waktu itu dan terlibat dalam perhimpunan pelajar. Dan setelah pulang, banyak teman-teman bilang, bagaimana kalau para pelajar Indonesia yang lulus dari luar negeri yang pulang itu tidak ada tempatnya itu,
ditempatkan untuk berpartisipasi mengajar, Pak. Itu dibuka ruang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberi ruang, gitu. Karena kebetulan sebagai pelajar Indonesia dulu yang diberi kesempatan studi di luar negeri, seperti Mas Menteri, kan banyak hal yang bisa kami sharingkan, begitu. Saya beruntung diberi kesempatan di LPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk ya minimal bisa menerapkan sedikit lah dari yang saya punyai. Yang mudah-mudahan ini bisa menopang kegiatan-kegiatan baik di Dirjen PAUD Dasmen maupun di kementerian secara umum, Pak Menteri. Jadi kira-kira itu. Jadi pertama pertanyaan tentang program Merdeka, karena ada pertanyaan kapan platform Merdeka bekerja diterapkan, karena ini juga jadi hal yang menggelitik gitu. Kedua tentang peran serta, kita banyak SDM di luar sana yang bisa kita tandemkan, kita bisa gabungkan. Nah, saya yakin Mas Menteri juga punya link-link ke situ untuk mentandemkan ini. Kita banyak potensi yang dari luar. Masa kan semua lulusan luar negeri harus bekerja mencari uang di luar negeri, padahal mereka bisa berkarya untuk bangsa dan negara, khususnya di kementerian. Saya lihat di kementerian banyak, Pak, potensi yang luar biasa yang bisa dikelola. Demikian, Mas Menteri, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika kurang berkenan. Salam dari LPMP Provinsi Sulawesi Utara dan kami semua yang ada di Sulawesi Utara. Tabea, Mas Menteri, tabea. Terima kasih, Pak Febri. Ada 3 pertanyaan tadi, Pak. Silakan, Pak Menteri. Iya, terima kasih. Kalau yang lebih mudah dijawab itu yang mengenai diaspora atau yang sudah punya pengalaman bekerja atau dididik di luar untuk kembali ke sini, itu adalah suatu hal yang saya akan 100% dukung. Kalau kita lihat banyak sekali pemimpin eselon 1 kita yang punya pengalaman di luar negeri juga, gitu. Termasuk saya, gitu kan. Jadi saya dilatih di luar, bisa balik kembali untuk berkarya. Jadinya itu merupakan suatu hal yang menurut saya akan saya dukung 100%. Kalau punya ide-ide yang lebih besar, tolong Pak dimasukkan. Gimana caranya mengakselerasi itu. Saya sih pasti 100% dukung, ya kan. Kita perlu sebanyaknya mungkin kembali ke tanah air. Makanya saya selalu kalau ngomong-ngomong di acara-acara adikbud kita, saya bilang kalian semua, ya dapatlah ilmu segala, tapi tolong kembali dan balik berkarya di sini. Kalau yang merdeka bekerja saya kurang mengerti, tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan Bapak mengenai merdeka bekerja itu apa sebenarnya? Ya, di benaknya Anda begini, apa? Ya, di benak ini kan muncul karena pertanyaan-pertanyaan, karena kita banyak BDR, Pak. BDR kita banyak bekerja dari rumah. Jadi kebetulan kalau di Sulawesi Utara kita terapkan 50-50 mengikuti aturan dari Pemda. Karena kita di zona kuning, jadi kita mengikuti aturan 50%, 50%. Nah, untuk konsep bekerja, merdeka bekerja, itu tentunya kita pertama kalau pemikiran saya Pak harus ditopang oleh fasilitas pasti informasi, teknologi, dan komunikasi. Nah, kita perlu mempersiapkan itu tentunya agar konsep merdeka bekerja ini betul-betul bisa menampilkan kinerja, karena saya tahu bahwa Ibu Menteri Keuangan juga menuntut kita kalau BDR kita juga harus punya kinerja, kira-kira begitu. Nah, konsep kinerja juga kan sudah dituangkan melalui peraturan menteri bahwa kita nanti 90% itu dilihat dari kinerjanya, bukan kehadirannya di kantor. Itu Pak, itu pengukurannya. Mungkin konsep seperti itulah yang mendasari kami semua untuk berpikir. Ada beberapa pertanyaan yang ya mungkin agak kritis ya. Kenapa kalau memang tidak perlu bekerja di kantor, kenapa harus bekerja di kantor gitu katanya. Tapi di satu sisi kan kinerja itu harus muncul Pak. Tidak mungkin kita bekerja, sedangkan bekerja di kantor, kinerja masih belum terlaksana Pak. Oke. Sekarang saya ngerti maksudnya apa ya. Fleksibilitas dalam bekerja ya, mau hybrid, work from home dan lain-lain. Oke, saya mengerti. Pak Presiden udah bilang bahwa dia nggak ingin setelah pandemi ini berakhir bahwa pola bekerjanya sama lagi. Presiden sudah menyebut itu, nggak ingin dia karena pengurangan biaya yang luar biasa selama pandemi ini menunjukkan bahwa anggaran itu bisa kita gunakan untuk program-program kita, bukan buat kita terus bertebaran kemana-mana, meeting-meeting di hotel, ya kan? Ya, jadinya itu suatu hal yang efisiensi daripada pola bekerja yang lebih fleksibel itu cukup tinggi. Dan tim kita sudah saya suruh untuk melakukan evaluasi. Setelah pandemi ini sudah berlalu, ya mungkin pada akhir tahun ini misalnya, insya Allah, kita mau seperti apa cara pola bekerjanya. Dan itu sudah pasti yang saya harapkan adalah tidak akan sama seperti sebelum pandemi.
gitu, bahwa ada efisiensi, ada fleksibilitas yang lebih berdampak. Wong orang kerja seharian di kantor aja kalau dia nggak ngerjain apa-apa juga banyak kok, gitu loh. Jadinya apa urusan orang nggak ada di kantor itu kerja apa tidak gitu. Kalau dia bisa nggak kerja di kantor, dia bisa nggak kerja di rumah kok. Gitu. Jadinya benar-benar saya setuju sama Arah mengenai output atau kinerja itu menjadi dasar atau prinsip dasar pengukuran. Tapi secara prinsip saya nggak mau kita balik seperti sebelum pandemi. Saya mau kita lebih fleksibel secara prinsip. Detailnya belum disusun, lagi disusun nih sama tim saya rekomendasinya apa nanti. Tapi ya kita udah jadi kementerian paling dinamis lah, nggak boleh kalah gitu loh dalam pola bekerja juga gitu kan. Ya kita harus jadi trendsetter lah Pak. Gitu. Siap Pak Menteri. Baik, jelas ya Pak Febri ya. Sangat jelas Pak. Terima kasih Pak Ses. Terima kasih Pak Menteri. Kita masih punya waktu 15 menit ini. Jadi saya ingin mengundang 2 penanya lagi. Yang pertama ini Pak Mulyana dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Utara. Mohon host bisa dimasukkan ke ruang panelis ya. Pak Mulyana dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Utara. Kemudian yang sebelum sambil menunggu masuk ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan lebih dulu Pak Menteri dari Pak Asriyadi dari LPMP Provinsi Sulawesi Barat. Ini banyak dari Sulawesi Barat yang bertanya ini. Staf pengolah data. Pertanyaannya ada 2 Pak Menteri dari Pak Asriyadi ini. Yang pertama, apa prinsip dan kiat-kiat yang Mas Menteri lakukan sehingga bisa sukses di masa muda? Kemudian pertanyaan yang kedua, enak yang mana Pak Menteri mengelola pendidikan atau bisnis? Tadi sepertinya sudah ada yang pernah disampaikan Pak Menteri tadi. Jadi ada 2. Yang pertama, apa prinsip dan kiat-kiat yang Mas Menteri lakukan sehingga bisa sukses di masa muda? Yang kedua, enak yang mana Pak Menteri mengelola Kementerian Pendidikan dan mengelola bisnis? Kami silakan Pak Menteri. Wah, pertanyaan sangat sederhana tapi sulit dijawab. Mungkin saya masih nggak merasa diri saya sukses di saat ini. Mungkin itu salah satu pola pemikiran yang penting untuk bisa menjadi tanda kutip sukses ya, bahwa kita nggak pernah boleh merasa diri udah sukses gitu loh. Kalau kita merasa diri kita udah sukses ya kita nggak akan terus belajar, nggak akan terus berkembang, dan nggak akan terus berani melakukan perubahan dan mengambil resiko gitu. Nggak ada yang namanya kesuksesan tanpa mengambil resiko. Jadi itu 2 hal yang terpenting gitu. Jadi saya emang dari dulu itu bawaannya lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Emang bawaan saya dari dulu gitu sejak muda. Jadi menurut saya itu sangat membantu. Kedua, nggak pernah merasa puas atau sudah sukses gitu dengan diri saya. Selalu semakin saya belajar, semakin saya tahu apa yang saya nggak tahu. Jadinya untuk selalu merasa dirinya tuh masih kurang pintar gitu loh, kurang jago untuk mengkritik diri sendiri, itu menurut saya sangat penting. Dan yang ketiga adalah mungkin jangan mengurangi ini ya, dampak daripada keberuntungan gitu, bahwa menurut saya sangat narsis untuk orang-orang yang mengira kesuksesannya dia itu semua akibat daripada kehebatannya dia sendiri gitu. Tapi ada hal-hal di luar itu yang kita nggak mengerti ya. Ada berbagai macam arahan dari Tuhan, ada berbagai macam hal-hal keberuntungan yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan, dan itu harus menjadi suatu
kebahagiaan dan perasaan bersyukur bagi pemimpin, menurut saya ya. Jadi saya selalu nanya kenapa bisa sukses, kalau orang nanya saya kenapa bisa sukses muda, ya yang pertama adalah saya beruntung gitu loh. Saya dapat berbagai macam hal yang benar-benar ya kebetulan aja gitu. Saya mendapat karunia pada saat bisnis di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadinya merasa beruntung itu merupakan suatu hal yang menurut saya sangat penting. Di luar itu saya nggak bisa ngejelasin lagi kenapa bisa. Terima kasih udah bilang saya sukses, tapi menurut saya sih, mohon maaf, menurut saya belum sukses dan masih banyak yang harus saya capai dan masih banyak yang harus saya perbaiki gitu dari diri saya. Pertanyaan kedua, mana yang lebih enak? Bukan lebih enak ya, beda. Kalau yang lebih sulit sih pemerintah, itu udah jelas. Lebih sulit karena semua orang, apalagi di pendidikan ya, semua orang menjadi pakar, semua orang menjadi stakeholder, semua orang tua dan murid menjadi stakeholder di masa pandemi lagi. Jadinya level kompleksitas dan kesulitan di pemerintahan ini menurut saya luar biasa tingginya, lebih daripada di swasta. Tapi ada juga enaknya di bekerja untuk pendidikan dan di swasta. Enaknya itu adalah misi kita jelas gitu loh. Misinya adalah untuk meningkatkan mutu daripada murid-murid kita. Kualitas pembelajaran murid-murid kita, anak-anak kita harus belajar. Bukan sekolah, belajar. Beda tuh. Sekolah sama belajar tuh beda. Belum tentu orang yang sekolah itu belajar. Ya, tapi belajar itu misinya jelas. Saya nggak perlu memikirkan profit. Saya nggak perlu memikirkan investor mikir apa, saya nggak perlu memikirkan itu, enggak. Misi saya cuma satu, gitu loh. Hanya meningkatkan kualitas pendidikan. Dan itu juga suatu hal yang membebaskan hati nurani saya bekerja di sini gitu, enak gitu loh. Jadi kita cuma punya satu misi. Kalau di swasta kan kita punya misi sosial, tapi juga punya misi laba. Kita harus jaga investor kita, employee, dan juga customer kita gitu. Jadinya di sini kita bisa benar-benar fokus eksklusif kepada customer kita, yaitu murid-murid dan kualitas pembelajaran. Jadi saya suka bahwa nggak ada beban untuk harus mencari laba dan lain-lain. Jadinya ada pro dan konnya pemerintah dan swasta gitu. Tapi yang udah jelas dua-duanya luar biasa menariknya, dan menurut saya pemimpin masa depan harus bisa punya pengalaman di dua benua ini. Kalau mau menjadi pemimpin yang multisektoral, itu menurut saya sejak saya bergabung sama pemerintah, cara saya berpikir juga evolusi gaya kepemimpinan, strategi saya memikir itu sangat tumbuh cepat saat saya bergabung dengan pemerintahan. Jadi itu merupakan, menurut saya, semua orang bisa lebih menjadi pemimpin yang lebih baik kalau dia mencicipi dua benua tersebut. Harus jadi amfibi, Pak. Amfibi. Baik. Terima kasih Pak Menteri, itu Pak Sriadi ya dari LPMP Sulawesi Barat. Saya kira penjelasan Pak Menteri tadi, Pak Menteri belum merasa sukses. Jadi beliau termasuk yang merasa beruntung saja dan masih harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi, tentunya Pak Menteri. Dan pesannya tadi, jangan merasa sukses, itu usaha sendiri itu Pak Menteri ya. Jadi memang sukses itu menjadi karena usaha bersama, kolaborasi dengan yang lain. Terima kasih Pak Menteri. Satu lagi tadi Pak Mulyana ya dari Sulawesi Audi, Mas Sulawesi Utara sudah masuk ya. Oke, silakan Pak Mulyana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Menteri dan Pak Sekjen. Salam sukses. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Menteri dari BP PAUD Sulawesi Utara. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri bahwa kami alih jabatan
tenaga fungsional dari ngomong belajar ke media Prada. SK kami yang ditandatangani oleh Pak Menteri sudah kami terima. Terima kasih Mas Menteri. Ya, dan kami siap menyongsong menjalankan tugas ini untuk memfasilitasi program kementerian dengan pemerintah daerah. Yang kedua, Pak Mas Menteri, program sekolah penggerak itu kami memahami bagian dari program Merdeka Belajar. Kami bermohon, Mas Menteri, ini kuota yang diberikan kepada kabupaten kota ini untuk tahun ini baru 2 sekolah ya. Kami bermohon kalau bisa ditambah, Mas, kuotanya, karena mengingat antusias dari sekolah-sekolah yang daerahnya terpilih ini begitu luar biasa antusiasnya. Kalau bisa untuk tahun ini bisa ditambah kuotanya. Kemudian Mas, kami sampaikan mohon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengajukan pengadaan satelit tersendiri kepada Bapak Presiden. Itu Mas, mengingat bahwa warga pendidikan ini kami melihatnya hampir 40% ada di Kementerian Binaan Kementerian Pendidikan, di samping juga Kementerian Agama, supaya dalam kegiatan digitalisasi kita tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang umum. Kemudian Mas, satu lagi bahwa sebentar lagi kita akan memberikan kado terindah untuk 100 tahun Indonesia tercinta di 2045. Tentu generasi yang saat ini mereka ada di jenjang PAUD dan SD, ini yang akan mereka tepat menjadi pemimpin-pemimpin di 2045, generasi emas kita. Kami berharap PAUD dan jenjang sekolah dasar memperoleh perhatian yang cukup dari Mas Menteri. Mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Menteri. Salam sehat dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Pak Mulyana. Pertanyaan bukan pertanyaan, lebih banyak masukan ya. Tapi yang satu saya kira yang menggelitik tadi, mohon dibantu, mohon bisa meminta ke Presiden untuk menyiapkan satelit pendidikan sendiri. Kami silakan Pak Menteri. Iya, makasih. Itu sudah dibahas Pak, berbagai macam opsi satelit dan lain-lain, dan itu dengan Kominfo sudah ada berbagai solusi. Bisa dengan satelit, bisa juga dengan penambahan BTS tower, tapi ada beberapa konsiderasi itu yang akan dilakukan untuk konektivitas. Ujung-ujungnya kita pasti harus meluncurkan satelit atau membeli satelit itu bukan suatu hal yang cepat Pak. Jadi itu pun butuh waktu bertahun-tahun. Jadi sama aja kayak kita bangun BTS tower juga bertahun-tahun gitu. Jadi nggak ada solusi yang jepret langsung jadi gitu Pak di konektivitas. Itu yang satu. Kedua, saya suka banget bahwa motivasi untuk sekolah penggerak. Tadi kan yang maksud kuota itu sekolah penggerak kan Pak? Betul Pak. Tapi ya motivasinya sangat tinggi. Saya senang banget mendengar itu motivasinya besar. Tetapi kenapa kita cuma memilih 2.500 di tahun pertama adalah kalau 2.500 ini programnya tidak kita kuatkan dulu dan sukses, kita akan gagal mengekspansi ke 10.000 tahun berikutnya. Jadinya pengontrolan kualitas daripada program dan penyempurnaan program tersebut itu hanya bisa dilakukan dengan 2.500 dulu Pak. Jadi makanya sedikit kuotanya, bukan masalah anggaran Pak. Masalahnya adalah kualitas. Nah, pada saat kita udah 1 tahun mengerjakan dengan 2.500 ini, banyak informasi, banyak penyempurnaan, baru kita lebih pede, lebih percaya diri untuk mengekspansi ke 10.000 Pak. Dan seterusnya, sampai mencapai 50.000 di akhir 3-4 tahun ke depan ini kan. Itu adalah target kita. 20% dari sekolah kita sudah sekolah penggerak. Itu yang harapannya udah nggak bisa dibalikin lagi Pak, karena ombak perubahan virus perubahan udah nyebar gitu loh. Jadi itu kira-kira filsafatnya kenapa terbatas
bukannya kita kepengen ngebatas-batasin kita di spesifik area, enggak, cuman memang kapasitas kita mengkontrol kualitas itu cuman maksimal 2.500 untuk tahun pertama. Baru kita akan mendapatkan fasilitator baru, mentor-mentor baru untuk bisa mengekspansi ke 10.000 Pak tahun berikutnya. Jadi mohon maaf sekali. Dan untuk masukan yang terakhir adalah ya memang PAUD itu merupakan masa periode emas ya buat pengembangan anak, tapi peran orang tua juga sama pentingnya di umur-umur tersebut gitu. Dan ada berbagai, saya setuju sama Bapak bahwa PAUD itu suatu hal yang harus kita tingkatkan dukungannya. Caranya gimana, dengan apa, nanti ditunggu dulu Pak. Ada berbagai macam inisiatif yang mau kita lakukan dari sisi kurikulum, dari sisi penganggaran yang mungkin akan mendukung itu. Tapi saya punya 3 anak kecil. Saya tahu betapa pentingnya masa periode emas ini untuk pengembangan anak. Tapi untuk itu, untuk mengatasi masalah itu bukan cuma PAUD yang dibutuhkan, tapi benar-benar perubahan paradigma orang tua dalam mendidik anak. Dua-duanya sama pentingnya, gitu, untuk melakukan itu. Menurut saya itu aja Pak. Mohon maaf Pak Sekjen, makasih. Tapi saya harus pergi ke acara berikutnya, ada acara media. Teman-teman di semua daerah, mohon maaf kalau saya bilang sesuatu yang tidak berkenan, tapi terima kasih, saya senang banget bisa berinteraksi langsung sama Bapak Ibu. Marilah kita jadikan perubahan yang bisa bikin anak-anak dan cucu-cucu kita bangga, ya, biar pada saat kita nanti ditanya kita melakukan apa di pemerintah, bahwa masa-masa tahun-tahun ini, ya, kita melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengambil lompatan-lompatan yang luar biasa yang akan dibicarakan generasi-generasi berikut yang akan mengambil alih setelah kita udah nggak ada di sini. Jadi mohon itu menjadi sumber motivasi buat kita semua. Saya tahu perubahan itu tidak mudah, perubahan itu sulit, perubahan itu tidak nyaman, tapi disitulah kesempatan kita untuk menjadikan potensi diri kita yang terbaik. Di dalam ketidaknyamanan, di dalam perubahan itulah kita akan menjadi versi Kemendikbud yang terhebat yang pernah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Lagi terima kasih Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.